Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dari tim IT SMK Husinatul Ulum Todanan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas panduan pembuatan soal online untuk Bapak Ibu Guru SMK Husinatul Ulum Todanan. Sebelum ke poinnya, di sini dari SMK Husinatul Ulum Todanan menerima siswa baru, ya. Bisa diklik di linknya atau diketik di browser, ya. Linknya ini dari kami ada 5 kompetensi keahlian. Yang pertama, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, akuntansi dan keuangan lembaga, teknik dan bisnis sepeda motor, teknik kendaraan ringan dan otomotif, dan teknik komputer dan jaringan. Silakan bagi yang berminat bisa bergabung dengan kami. Dari SMK Husinatul Ulum Todanan, lulus sekolah langsung kerja. Untuk membuat soal online, Bapak Ibu, ada 2 cara. Yang pertama membuat secara langsung, yang kedua mengekspornya melalui Microsoft Excel. Sedangkan jika Bapak Ibu mempunyai soal dalam bentuk Microsoft Word, ya, misalkan contohnya seperti ini ada soal yang teksnya cukup panjang, ya. Ini juga paragraf lagi. Kemudian ini soal dengan gambar. Ini soal matematika. Jadi langkah-langkahnya yang pertama, hilangkan dulu bullet and numbering-nya. Jadi nomor dan opsi ABC-nya dihapus dulu. Hilangkan dulu sampai dengan nomor yang terakhir. Oke. Kemudian untuk gambarnya di-copy dulu. Kemudian disimpan di Paint, ya, boleh dipaste kemudian disimpan. Ya, mau disimpan di mana, misalkan ini. Untuk gambar yang ini juga sama, langkahnya juga sama, di-copy kemudian disimpan di Paint, ya, dengan aplikasi yang paling mudah yaitu Paint. Oke. Kalau listeningnya dipotong terlebih dahulu, ya, dengan software Audacity bisa, atau software yang lain. Oke, setelah bullet numbering-nya kita hilangkan, Bapak Ibu bisa mengcopy soalnya supaya master soalnya tidak rusak. Misalkan kita pastekan di sini biar lebih cepat dalam upload soal. Hilangkan saja, enggak apa-apa. Ini kan sudah cukup. Nah, yang teks panjang kan hilangkan. Jangan ada spasi, ya. Gambarnya juga hilangkan. Tidak ada spasi. Yang ini juga sama, dihilangkan dulu. Oke. Untuk yang ini, ya, boleh equation-nya dihilangkan, enggak apa, jangan lupa. Equation-nya hilang atau segini dihilangkan, enggak apa. Yang penting tahu. Oke, tidak boleh ada spasi. Setelah itu kita blok semua soalnya,
ini kelihatan masih ada spasi, kita delete dulu. Saya ulangi, kita blok semua soal dan kunci jawabannya, klik insert, arahkan kursor ke tabel, lalu convert text to tabel, tinggal klik OK. Nah, sudah, kita kopikan saja, copy ya, kemudian pastekan pada master soalnya. Jadi ada master soalnya, kita pastekan. Oke, tinggal atur sedikit, tidak lupa juga tidak apa-apa. Nah, di sini tadi kuncinya di sini ya, kita edit dulu. Ini kan karena kunci jawabannya, misalkan di sini ini tinggal kasih 1. Kemudian yang ini juga kuncinya tadi kita kasih 1. Oke, ini kuncinya berarti di sini 1. Tinggal hapus. Oke, ini ada soal listening ya, karena tadi geser. Untuk bahasa Inggris hanya 4 ya, makanya harus diperhatikan pilihannya. Kalau bahasa Indonesia matematika ada opsinya 5, untuk bahasa Inggris hanya 4, cukup geser saja. Nah, yang ini kan hanya 4 bahasa Inggris. Oke, tidak pengaruh, tinggal tuliskan lagi aja. Kuncinya ini berarti isi 1, juga 1, tinggal hapus kuncinya. Oke, setelah ini tinggal kita simpan. Cek dulu. Berarti kita mempunyai 5 soal. Oke, setelah kita membuat soal di file Excel, kita masuk dalam web guru. Ada beberapa fitur di sini, menunya data modul yang ada soal, impor soal, daftar soal. Untuk soal ini artinya untuk membuat soal secara langsung ya, bisa diketik di sini secara langsung. Kemudian di sini ada file audio. Kemudian ada tipe soalnya, pilihan ganda, esai atau isian singkat ya. Tingkat kesulitannya. Kemudian untuk listening atau audio di sini. Kemudian untuk membuat tabel, gambar atau yang lain di sini sudah ada. Kemudian impor soal. Kita coba di sini mengimpor soal yang kita buat. Contohnya di sini ada contoh soal ya, dan PAT bahasa, ini hanya contoh saja. Jadi tergantung materi yang akan kita upload. Misalkan contoh soal. Oke, kita di sini punya misalkan yang tanpa E. Jadi bahasa Inggrisnya tadi tanpa opsi E ya, karena pilihannya sampai ABCD. Kita impor. Oke. Di sini muncul tadi sesuai soal yang dibuat 5 ya. Ini soal yang tanpa E, 5 soal, yang berhasil cuma 3. Ini kelemahannya kalau soal tidak komplit tanpa opsi E. Jadi
untuk mengantisipasi soal bahasa Inggris seperti ini, ya kita tambahkan huruf E saja atau apa, yang penting nanti setelah itu, setelah kita upload, kita hapus. Yang ini kelihatan yang berhasil 3. Kita coba yang satunya yang ada huruf E nya. Ini tadi tanpa E, ini yang ada E nya. Apakah berhasil 5 soal? Oke, ternyata berhasil semuanya, 5 soal sudah terupload, yaitu untuk kelemahan soal di yang hanya opsinya hanya 4 saja, karena settingan di sistem adalah 5 opsi untuk impor soal. Kalau membuat soal manual tidak masalah. Bagaimana untuk mengatasinya? Kita bisa mengeditnya lewat soal. Ya. Tadi kan di sini. Contoh soal tadi yang berhasil hanya 3, karena di sini opsinya ada 4. Yang lain muncul 5 opsi. Yang ini hanya 4, sehingga soal berikutnya langsung di-cut ya, tidak muncul. Sedangkan tadi yang opsinya ada E ya, diperhatikan 5 soal sudah muncul, opsinya juga 5, A, B, C, D, E, jadi ada 5. Tinggal kita edit ya. Yang pertama misalkan kita edit dulu ya. Edit soalnya ya. Oke. Soalnya tadi untuk matematika tinggal di copy paste kan. Oke, tinggal dihapus, disesuaikan, lalu simpan. Oke, muncul ya. Jadi untuk kelebihannya di sini equation bisa. Kemudian ini ada soal listening. Edit soal lagi. Ya. Tadi soal listeningnya ada gambar. Kita cari dulu gambarnya. Ya. Biar jelas gambarnya. Oh, ini ya bahasa Inggris listening. Kita pilih upload file. Oke, masukkan gambar. Gambarnya udah masuk. Kemudian kita klik file listeningnya. Masukkan file listeningnya, cukup open. Udah masuk. Putarnya berapa kali di setting ya, putar sekali tidak, kalau tidak ya siswa bisa memutar berulang kali. Tinggal klik simpan. Oke, gambar sudah keluar, listening sudah keluar. Kita tes dulu ya. Ya, nanti kita tes. Kemudian soal berikutnya, untuk mengetesnya di daftar soal nanti kita ubah dulu, edit semuanya dulu soal. Oke, terus file lagi, gambarnya kita upload. Oke, upload sama masukkan gambar. Karena tidak ada audionya, tinggal simpan saja. Oke, gambarnya udah masuk. Kemudian cerita ya, di sini ada
Jadi model soalnya terbalik ya, jadi nomor 1 jadi nomor terakhir, karena nanti juga akan diajak sistem, tidak ada masalah ya. Ini tadi ya kutipan di atas, tinggal di copy saja. Oke, nah tinggal diatur, udah jadi. Oke, teks sudah masuk sesuai dengan soal yang dibuat. Satu lagi tinggal puisi. Jadi kelebihannya di sini, mau teksnya panjang atau gambar atau listening bisa kita masukkan. Oke, tinggal kita simpan lagi. Kemudian tadi oke, ini ya bisa dicek nanti di siswa pun tampilannya seperti ini. Tadi untuk opsinya yang bahasa Inggris harusnya sampai dengan ED, tapi di sini sampai E untuk menambahkan tadi supaya tidak gagal upload. Ya, kita klik tanda tanya ini. Oke, tadi sampai ini tambahannya kita silang saja. Ini hanya trik untuk mengakali. Oke, hapus ya. Kembali ke soal satunya, bahasa Inggris satunya, klik lagi. Oke, ada E ini tadi, kita hapus lagi. Oke. Nah, untuk mengeceknya bisa di refresh. Nah, sudah belum ya, pada PAT tadi ya, sudah jadi 4 juga. Untuk lebih detailnya klik daftar soal. Jadi daftar soal itu nanti muncul soal beserta opsinya pada daftar soal. Oke, ada matriksnya keluar, gambar. Nah, ini kita ini kelemahannya ada IDM-nya. Nah, ini soalnya keluar, cuma terganggu di IDM, tapi di siswa tetap keluar ini. Oke, sudah betul. Bahasa Inggrisnya juga, teksnya juga sudah. Ini sudah berhasil diupload ke 5-5-nya. Selanjutnya yaitu mengecek hasil tes siswa. Kita klik hasil tes. Jadi kalau semua, nanti semuanya masuk seperti ini ya. Kalau kita setting tanggalnya, misalkan dari tanggal berapa, misalnya tanggal sekian sampai tanggal sekian, klik apply ya. Nanti juga sama, semakin banyak lagi ya sini sampai 100 berapa. Tapi kalau kita sesuaikan kelasnya, tesnya dan kelasnya, nanti ada perubahan. Ini khusus kelas itu sendiri misalkan ini. Jadi ini urut berdasarkan nilai, mau nilai terendah atau waktu tes atau nama user. Kita ubah, dia akan sendiri sesuai namanya. Kemudian rekap hasil nanti ini akan otomatis merekap semua tes dalam kurun waktu tertentu. Tinggal misalkan dari tanggal 21 misalkan sampai dengan 28 ini, apply, klik export ya. Oke, nah ini sudah muncul. Jadi sudah urut sesuai nama beserta nilainya. Kalau belum pun
Nah, di sini masih kosong kalau belum mencoba misalkan ya. Oke. Jadi langsung ekspor, nanti bentuk Excel ya, hasilnya akan tampil urut. Untuk tes berikutnya nanti otomatis akan berada di sebelah kanannya. Jadi tanggal berapa, tesnya apa, nanti muncul seperti ini. Jadi ngerekapnya cukup sekali saja cukup sebetulnya, selama tesnya tidak dihapus nanti datanya tetap terekod ya. Oke, itu saja. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.